Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Muyassar fil Ibadat. Pada waktu yang lalu kita telah sampai mubtilatus sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah berbicara sengaja berbicara dengan jelas. Kotak. Oh, meja. Mangkring. Sengaja berbicara dengan jelas yang bisa dipahami oleh manusia, itu batal sholatnya. Yang kedua, kita masuk. Sebelum masuk yang kedua, walau ghalabahu su'ali, termasuk dalam bahasan berbicara di sini adalah as-su'al, batuk, wal atosi, bersin. Kalau sedang batuk, penyakit nih ya, kalau sedang batuk, wal atosi atau bersin, fala tabtulu sholatahu, maka tidak batal opo sholatuhu, sholatnya man. Jadi kalau sedang sakit bersin, batuk, itu tidak membatalkan sholat. Walau zuhara minhu harfani, meskipun pada saat batuk atau bersin itu jelas terdengar dua huruf. Ya, dua huruf itu kalau bahasa Indonesia itu dua suku kata. Huruf bahasa Arab dengan huruf Indonesia beda. Kalau huruf Arab itu ba itu sudah satu huruf. Ya, ba di fathah itu sudah satu huruf. Jadi huruf itu adalah pengertiannya bagian dari huruf hijaiyah. Nah, misalnya orang batuk, kalau ditulis kan sudah lebih dari dua huruf. Hacing, H kemudian C-I-N-G, cing, itu sudah lebih dari dua huruf. Hacing itu hasim, ini misalnya, berarti H satu huruf, sim satu huruf. Atau bahasa Indonesia ada dua suku kata, gitu. Wali annahu la taqsiru minhu fi dzalika, karena yang namanya bersin dan batuk pada saat punya penyakit bersin dan batuk itu la taqsiru minhu fi dzalika, karena hal itu tidak disengaja. Nah, terkecuali kalau batuknya disengaja, karena imamnya di awal-awal sudah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, makmumnya yang belakang itu otomatis batal. Jadi kalau yang bersin atau batuknya itu karena penyakit, lagi musim begini kan musim flu gitu ya, nggak jadi masalah karena itu tidak
tidak disengaja. Tapi kalau sengaja batuk tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan hal yang penting di dalam sholat, ya, maka itu membatalkan sholat. Wa yu'adziru fit tanah nuhi, dan terhitung sebagai uzur yang diperbolehkan, berarti boleh untuk tanah nah. Tanah nuh itu dehem. Kalau tadi bersin, kemudian batuk. Nah sekarang dehem. Nah dehem itu gitu ya. Li ta'adzuri rukni qaulin, karena berkaitan dengan uzur rukun qauli, kal fatihati seperti baca fatihah, wa tahiyyati dan membaca tahiyat. Tahiyat yang dimaksudkan di sini tahiyat akhir. Tahiyatnya tahiyat akhir. Monggo. Ya, tahiyatnya tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kita kemarin sudah pelajari sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Tahiyat akhir itu seluruh ulama berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak nanti pergi ke suatu tempat, kemudian pas makmum, imamnya lupa nggak tahiyat awal, kemudian sudah berusaha diingetin tapi kagak ngeh juga, jangan ragu-ragu, sholat kita tetap sah. Kecuali kalau tahiyat akhir. Di dalam tahiyat akhir itu ada dua rukun sekaligus. Yang pertama adalah duduknya, posisinya begini, dan yang kedua bacaannya sampai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang pakai sayyidina, yang nggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ yang wajib. Nah kalau Bapak sholatnya belum baca sholawat kepada Nabi, kok tiba-tiba assalamualaikum, kagak sah. Pokoknya sampai situ aja batasnya. Jadi di dalam tahiyat akhir, sebagai rukun daripada sholat adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Itu. Kal fatihati seperti fatihah. Misalnya ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Makmumnya batin imamnya nih. Ini berarti ada yang salah nih sama gua nih. Kira-kira salahnya di mana ya? Apa kepanjangan kali? Makmum kagak mau. Ganti tuh yang pendekkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau yang belakang pakai subhanallah, karena kagak paham-paham juga didehemin sama belakang. Sama yang baris tengah pakai dehem ngertinya. Gitu. Kalau rukunnya rukun qauli, sholatnya nggak batal, tapi ada catatan. Gitu. Catatannya di belakang. Wala yu'adziru fit tanahnuhi, dan tidak termasuk kategori halangan udzur sehingga memperbolehkan untuk dehem lil jahri, misalnya sholat yang jelas,
Misalnya sholat maghrib itu kan sholat jelas nih. Imamnya lupa, rokaat pertama diem aja. Nah ini bapak nggak usah pakai dehem-deheman. Kalau pakai dehem malah batal. Tapi kalau yang belum baca Fatihah tadi boleh dehem. Atau belum tahiyat akhir. Atau tidak tahiyat akhir. Tiba-tiba langsung Assalamualaikum misalnya. Itu boleh dehem. Tapi kalau misalnya sholat maghrib yang awalnya kenceng, tiba-tiba imamnya bacanya pelan, bapak nggak boleh dehemin, tujuannya untuk ngingetin itu. Atau kunut sama, misalnya imam belum kunut begitu ya, imamnya kebetulan nggak pakai kunut, bapak jangan kunut dewek-dewekan. Kata kuncinya adalah makmum harus ikut pada imam. Andai kata imamnya nyungsep ke got, gitu ya, itu tanggung jawab imam. Jadi imam itu bukan hal yang ringan. Pokoknya bapak makmum sah aja udah. Gitu. Udah diingetin imamnya merugul, merasa benar sendiri begitu ya, atau dibatalkan, itu nggak boleh. Nah kalau misal nih ya, misal contoh ada imam yang baca Fatihah, maaf, ada imam yang belum baca Fatihah. Ya, jangan salah paham ya, belum baca Fatihah, tiba-tiba langsung seperti tadi wadduha, didehemin dah tuh. Atau subhanallah yang depan, yang belakang karena subhanallahnya takut teriak, subhanallah kan nggak mungkin begitu ya. Nah kalau yang memungkinkan dehem, ganti surat sampai terjadi 3 kali. Surat yang terpendek sudah dibaca, qul huwallahu ahad, masih juga didehemin. Akhirnya imam batalin sholatnya. Ngapa sih dihem mulu? Dari tadi kok subhanallah mulu? Makmumnya jangan ikut batal. Ada satu orang yang di belakang imam yang maju ke depan. Imam batal, tadi kan karena penasaran dia. Si imam tadi, tuh dari tadi subhanallah mulu, apa yang salah? Karena udah mentok pikirannya, akhirnya imam batalin sholat. Gitu. Si imam batalin sholat nih, nengok ke belakang, yang salah apaan? Ini makmum yang di belakang jangan ikut jawab. Nah kalau begitu, makmumnya goblok, imamnya bodoh. Gitu. Orang yang ada di belakang imam maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Cara majunya nggak boleh TikTok, ya, nggak boleh TikTok. Misalnya set nggak boleh. Atau misalnya mau 2 langkah set nggak boleh. Jadi 1 langkah, kanan kiri berhenti, maju lagi kanan kiri nyambung. 1 2, baru 2 kan? 1 2. Nggak boleh 1 2 3, nggak boleh ya. Itu caranya maju. Atau misalnya bapak lagi di belakang, ada soft depan yang kosong, boleh maju, tapi majunya caranya begitu ya. Qiraati surah, seperti membaca surat sebelum setelah Fatihah. Nah ini nggak boleh dehem, karena itu hukumnya sunnah. Misal bapak sholat di suatu tempat, sholat isya pas jamaah,
Rakaat kedua habis waladhdallin amin, imamnya diem aja, tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Bapak nggak boleh nggak boleh, atau subhanallah, nggak usah pakai itu, karena itu hukumnya sunnah. Yang diperbolehkan dehem itu yang rukun qauli. Rukun qauli itu baca surat Al-Fatihah sama tahiyat akhir. Wa takbiratil intiqali, dan takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan gerakan, itu namanya takbir intiqal. Kalau sholat yang pertama namanya takbiratul ihram. Kemudian ketika waladhdallin amin, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir apa? Intiqal. Nah, kata-kata inti aja tinggal nambahin qal. Nah, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu kan takbir juga itu. Itu namanya takbir intiqal ya. Cukup mudah untuk mengingatnya. Yang penting fokuskan perhatian ya. Takbir inti ditambah qal gitu. Fala ya tanah, nah maka tidak diperbolehkan untuk dehem li ajli dzalika, karena hal yang demikian itu. Jadi nggak boleh imamnya nggak kunut dehem, nggak boleh. Kemudian dia nggak takbiratul intiqal, nggak usah didehemin. Misalnya Allahnya nggak kelihatan, Allahnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Pas turun, ya, pas duduk di antara dua sujud, tiba-tiba Allahu Akbar. Atau Allahnya doang yang disebut Allah. Misalnya maksud hati pengen ngomong, kagak ada akbarnya, nggak boleh. Karena takbir intiqal itu hukumnya sunnah, gitu ya. Idla darurata ilaihi, kecuali apabila tidak darurat, gitu ya. Jadi yang darurat mah yang tadi, yang rukun qauli. Itu pembicaraan masalah ngomong disengaja. Yang kedua, bil amalil katsiril mutawalli, melakukan gerakan yang banyak, al mutawalli, yang terus menerus. Nah, soal sholat, Bapak kiblatnya jangan melihat orang Mekah. Orang Mekah itu kadang juga seenaknya sendiri. Coba deh Bapak lihat. Atau masjid orang-orang yang berada di kubu sebelah. Sholatnya dalam keadaan duduk, padahal sakit kagak. Jadi sholat itu duduk, ada kursi tersendiri yang dilipat, model-model kursi lipat begitu. Cuman ketika dibuka seperti lekar begitu, tempat ngaji kan, ya. Dalam posisi agak panjang. Ini belum ada riwayat. Makanya jangan berkiblat, oh berarti boleh dong. Sholat duduk. Sholat dengan kondisi pakai kursi begitu. Padahal dia nggak sakit. Itu nggak ada ajarannya. Pendapat ulama pun juga nggak ada. Karena semua sepakat bahwa yang namanya berdiri sebuah kewajiban. Kecuali kalau berdirinya nggak kuat deh tuh. Nah ini aneh tapi nyata. Sholatnya duduk, ada sop yang kosong di depan, kursinya diangkat, dia berdiri, kursinya diangkat, ditaruh, dia duduk lagi.
Itu ada yang sholat model begitu. Ya. Terkecuali kalau dia posisinya sholat duduk, benar-benar duduk seperti posisi seperti ini, nggak jadi masalah. Tapi kalau sholatnya duduk di atas kursi, kemudian ada sop yang depannya yang kosong, gitu ya, kursinya dia berdiri, kursinya dilipat, diangkat, digotong, datu ucuk, sampai tempat yang dituju, dia buka lagi kursi, dia duduk posisi, lanjutkan sholat. Itu gak ada ajarannya itu, Mak. Makanya Islam tidak berkiblat ke Arab. Meskipun Islam turun di Arab. Tapi tidak semua kebiasaan orang Arab menjadi Islami. Ada orang Arab juga yang doyan kawin ada, yang suka zalim ada, diskotik ada, enggak semuanya begitu loh. Ya. Lihat aja. Al-khutwati seperti gerakan as-salasati 3 kali al-mutawaliyati yang terus menerus. Ya, ini membatalkan sholat. Seperti tadi kan 3 kali terus menerus. Misalnya di sini tek 1, 2, 3 kan 3 kali. Itu sudah batal kalau menurut Imam Syafi'i. Ini harus digarisbawahi. Kalau menurut Imam Syafi'i. Ya. Wa kadza ad-darbatu. Yang termasuk hal yang demikian adalah memukul. Karena sesungguhnya memukul itu ya betuluha membatalkan sholat. Misalnya ceprok, ada rasa gatel begitu, plak. Ini Bapak gerakan berapa? 5. Karena setiap ini dihitung satu. Kalau mau garuk begini, tempelin begini, tarik. Karena tadi batasannya adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi 1, diem dulu, naik lagi 2. Tapi kalau garuknya pakai ini udah 3 berkali berturut-turut tuh. Apalagi garuknya begini, pakai begini, cakar ayam begitu ya. Ini udah 5 kali. Ini 1, 2, nah udah 10 kali. Dihitungnya per jari ini punya fungsi masing-masing. Ya. Jadi kalau mau garuk, kegigit nyamuk, misalnya kerasa gatal, ini tempelin, kemudian begini. Kan berhenti kan? Kalau begini batal. 1, 2, 3 batal. Tapi 1 berhenti dulu, 2. Ini namanya yang tidak terus menerus. Yang membatalkan adalah 3 kali yang terus menerus. Nah kalau ini tuh batal atau tidak? Batal. Kalau ini tidak. Kalau ibu mau berapa kali ya terserah itu mah. Gitu. Wal aslu, yang asli fi dzalika, di dalam gerakan 3 kali berturut-turut itu al ijma'u, berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annal amala, karena sesungguhnya perbuatan yang banyak gerak di dalam sholat itu al katsirati, yang banyak, yughayyiru nidhamis sholati, bisa merubah tatanan aturan sholat. Sholat itu punya aturan, punya tatanan. Kalau Bapak lihat orang paskibra, apalagi paskibra yang nasional, paskibra K, itu gerak aja, itu Masya Allah. Jangan coba-coba latihan paskibra K,
Garo-garo kalau nggak ditendang sama ABRI, dia punya aturan sendiri bagaimana hormatnya, bagaimana jalannya, bagaimana ketika mundur, bagaimana rubah formasi dan lain sebagainya. Lagi baris begini, coba kalau nggak di pentung begitu. Nah, orang lupa bahwa sholat itu ada aturan. Makanya Syekh Abdurrahman Sudes itu pernah sekali gitu ya nangis ketika sholat. Saya di rumah tidak pernah mendengar bunyi HP. Lah kok sekarang saya mendengar bunyi HP di rumah Allah. Atau contoh lain yang diibaratkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah membuat guyonan begini. Ini pertanyaan, kira-kira pemain bola itu ada yang bawa HP nggak saat main? Kagak ada. Main bola nggak ada yang bawa HP. Main bola nggak ada yang kutak-kutik. Ntar dulu WA dulu ah. Kan nggak ada. Tapi aneh tapi nyata, di masjid bawa HP. Orang main bola aja ada aturannya. Misalnya wasitnya gitu, wah ada WA masuk nih, kita dulu balas dulu ah. Kan belum pernah terjadi. Bahkan itu tingkat lokal, paling rendah RT misalnya, kan nggak pernah terjadi begitu. Wasit atau pemain memainkan HP saat bertanding. Nah ini ada umat Islam masuk rumah Allah mainin HP. Berarti masjid itu lebih mulia ketimbang lapangan. Dia main bola gak ada yang berani main HP, tapi masuk masjid berani main HP. Berarti derajat masjid itu lebih rendah daripada lapangan bola. Logikanya begitu yang harus kita bangun ya.